lagi nih, aku lagi di rumah Rizky Kinos, seorang ayah yang di edisi November ini kita nobatkan sebagai Father of the Year untuk Mother and Beyond. Aku mau nyapa Kinos dulu. Hai Kinos. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih gitu. untuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya boleh deh, boleh deh. Serius tuh tadi predikatnya. Serius, Kinos tuh adalah Father of the Year kita. Tunggu, kamu nggak boleh ngobrol banyak karena aku tuh mau langsung kasih pertanyaan buat kamu. Buat Kinos. Pokoknya nggak boleh ngobrol banyak ya. Belum mau nanya-nanya soal kegiatan dan apalah sebagai ayah lantar. Kinos, aku akan kasih 2 pilihan. Oke. Ya. Kinos harus jawab dengan cepat, nggak boleh pakai mikir. Oh, oke. Oke. Ya, misalnya kayak gini, putih apa hitam? Oke. Apa? Putih. Oke, gitu cepet ya, tapi harus lebih cepat. Putih hitam? Putih. Nah, kayak kita banyak mulai. Banget. Banyak. Oke, siap ya? Nggak kemana-mana kan? Nggak kemana-mana. Oke, siap. Kita mulai. Makan atau tidur? Tidur. Oh, siap. Kalau lagi bete, diem atau meledak-ledak? Diam. Oh, oke. Berikutnya, pilih nyuci apa nyetrika? Nyuci. Oh, baik. Berikutnya, nyanyiin anak atau bacain buku cerita? Bacain buku cerita. Oh, cakep. Oke. Oke, ini berat. Hati-hati ya, hati-hati. Ya. Ini pilihannya akan menentukan masa depan Kinos. Oh, siap. Oke, ya. Pilih istri apa anak? Istri. Istri. Salah nggak sih? Istri ya? Iya, istri. Ya semoga nanti Uta sama Uti udah gede nggak liat ini ya. Nanti dibahas satu-satu nggak nih? Enggak. Ini aja iseng aja, cuma pengen tahu aja. Klarifikasi, takutnya nanti istri saya dengar atau anak saya dengar. Oke, kenapa pilih istri? Karena insya Allah mudah-mudahan kalau istri saya dikasih umur panjang, ya istri saya akan menemani saya sampai saya tua. Aduh, seneng Anak saya nanti punya banget. keluarga lagi, kan nggak nemenin. Aduh, cakep jawabannya bagus. Bener. Gitu nggak sih? Bener. Tapi itu berat loh, karena kalau di saat pilih, misalnya kayak aku nih. Suami apa anak? Aduh, anak, gitu bingung. Nggak bingung, aku nggak bisa jawab. Sama satu lagi, kalau pilih istri gitu, misalnya anak udah pada punya keluarga sendiri, udah kehidupannya mandiri gitu ya. Saya bisa bikin anak lagi sama istri. Oh, mau Gina? Kayaknya belum sih ya. Kinos apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah sehat. Ada senang banget. Kesibukannya lagi apa Kinos? Masih cari uang aja. Iya, bapak rumah tangga luar biasa nih bapaknya, bapak kepala keluarga. Iya, masih ada beberapa program TV reguler ya, sama sisa-sisanya kalau bintang tamu ya udahlah ya. Sama bisnis kecil-kecilan kuliner. Iya, UMKM. Kinos tuh punya bisnis loh. Iya, sekarang nambah lagi Sei Sapi. Iya, aku lihat luar biasa. Ya lumayan lah. Pokoknya gue muter otak gimana caranya supaya dapur tetap ngebul. Gitu. Luar biasa. Kinos kalau boleh tahu dulu kuliahnya jurusan apa sih? Vkom. Oke. Jadi benar-benar sekarang terjun di dunia entertainment dan sekarang malah bisnis. Iya, bisnis kuliner. Betul. Luar biasa loh. Kinos, kalau kita lihat di sosial medianya Kinos dan juga Gina, paling sering banget bikin konten yang gemes-gemes gitu loh. Itu sebenarnya kalau lagi bikin konten untuk ya sosial medianya Kinos atau YouTube-nya Kinos dan Gina, itu tuh ide yang punya ide tuh yang beride siapa sih? Boleh bilang lebih condong ke sirkus dan lawak. Sebenarnya iya loh. Pertama kali ya, Moms, aku ngeliat Kinos sama Gina. Wow, sirkus. Luar biasa. Tetet gitu. Kalau dibilang ide, gue kebetulan orangnya tipikalnya yang konseptor. Jadi idenya itu bukan lebih sering, selalu gue. Kalau Gina tuh tipikal orang yang eksekutor. Ah, cocok dong. Bener, jadi dia jadinya nagih, mana nih idenya, apalagi nih gitu. Dan itu udah jadi kewajiban, bukan udah kalau orang-orang ya iseng-iseng bikin konten gitu. Kalau sekarang tuh gue udah kewajiban dan Gina nagih itu. Dan itu emang kewajiban dia sebagai eksekutor, nagih gitu. Oke. Dan gimana caranya bisa bikin Uta sama Uti kompak ikutan bikin konten barengan sama Kinos sama Gina? Kalau gue dari dulu punya pemikiran gini sama anak-anak tuh, gue tidak pernah mau memaksakan. Ya. Nyuruh, gue meminimalisir juga. Gue selalu memulai dengan memberi contoh, termasuk gue bikin konten. Gue selalu anak-anak suruh lihat. That's it. Oh gitu, bener-bener konsep nyontoh ya, karena kan emang anak-anak pada dasarnya nyontoh kan. Iya, akhirnya lama-lama Uti nanti suka masuk in frame, masuk sendiri nggak disuruh. Ya udah mau ikutan, nanti tapi gini. Wah, akhirnya terbiasa sekarang. Jadi pada dasarnya emang dibikin konten yang harus bikin konten seasik mungkin supaya anak-anak memang tertarik juga untuk ikut kan? Pastinya Ya. dong. Jadi kalau memang konten, iya kita kan udah terlalu relate-nya sama
konten-konten yang parenting, rumah ya, tangga, bapak sama ibu, Mm-mm. suami istri gitu. Jadi ya konten-kontennya itu segala sesuatunya anak-anak bebas lihat gitu, aman aja. Ya udah mereka melihat, jadi terbiasa, mereka ngikutin direct gue seperti apa. Udah Iya. sampai sekarang udah nggak pernah gue paksa gitu. Emang seneng aja udah Iya. terlibat untuk bikin konten. Betul, kayak barengan tadi juga sama- foto, sebelumnya foto gitu kan. Kayak yang Uti tuh kayak udah tahu mesti. Iya suruh iya gitu. gemes banget liatnya. Kadang-kadang gue nggak tahu, ini anak belajar dari mana gitu. Ya kan? nyontoh udah. Nyontoh udah dari bapaknya, ibunya. Kinos, sedekat apa Kinos sama anak-anak? Karena kan biasanya gini, apalagi Kinos kan sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga gitu kan, pasti kan image-nya kan kalau bapak tuh ya kerja, cari uang. Tapi kan kalau kita lihat dari sosial medianya Kinos tuh bisa deket sama anak-anak, sama Uta, sama Uti. Itu bener-bener dalam kesehariannya seperti itu. Siapa yang lebih dekat? Uta apa Uti? Dua-duanya sih. Dua-duanya dekat? Dua-duanya. Alhamdulillah dua-duanya apet gitu sama bapaknya. Apa ya, kalau gue tuh lebih berusaha untuk bisa menempatkan diri gue sesuai dengan timingnya. Kayak misalnya lagi ngajar, gue bisa jadi guru. Gue kalau lagi main, gue bisa jadi temen. Ya. Gitu. Kalau jadi lagi ngasih tahu, menasehati, gue harus jadi bapak. Kalau lagi main tuh nggak jarang gue ngomong sama Uta Uti tuh aku kamu gitu tuh. Jadi spare deket ya? Iya, iya Oke, gitu. oke. Senyaman itu gue pengen anak-anak gue tuh nggak takut sama gue gitu. Jadi memang sedekat itu ya, maunya anak-anak tuh bisa nyaman curhat, bisa nyaman beraktivitas dan berkegiatan barengan sama Kinos. Pengennya gitu ya, pengennya gitu, harapannya gitu. Ntar sampai gede pun Ya maunya gitu, bener. deket. Ya, ya. Itu yang gue nggak dapet sama orang tua gue sih. Sama gue juga. Ya kan? Iya. Gitu ya. Iya. In a good way ya, maksudnya mungkin orang tua dulu tuh nggak gitu. Beda soalnya pengajarannya. Orang tua, Iya, anak-anak gitu. bener, Kalau bener. sekarang gue pengen, karena mungkin perkembangan zaman juga yang udah Yes, berubah yes, terus yes. ya, gue pengen sama anak tuh udah ada apa-apa ngobrol, curhat pertama tuh sama keluarganya dulu, bapak Iya, ibunya dulu. iya. Pengennya. Bener, emang nggak bisa disalahin karena emang ada perbedaan konsep kan, orang tua zaman dulu sama kita sebagai orang tua ya kan. Orang kayak gini aja deh, mungkin antara Kinos sama kita berdua aja nih mungkin ada perbedaan juga Iya, kan benar. dari usia. Aduh sedih. Usia. Pokoknya ya, sedih. target gue, inspirasi gue pengen jadi keluarganya tuh kayak Aduh. Mbak Eji sama Mas Sabto gitu. Aduh, jangan, Kan sama jangan. anak-anak kayak temen. Maunya gitu kan. Karena orang tua dulu beda ya kan. Iya, treatmentnya tuh beda Iya. gitu. Orang tua anak-anak gitu. Gue pengen nanti sampai gede apa-apa itu yang diceritakan atau datangnya tuh ke orang tua dulu. Yes. Itu tuh Iya. gue nggak seperti itu sama orang tua. Sama Gue ingin pengennya gitu ya sekarang anaknya. ya kayak keluarga dulu lah. Pokoknya Kalau emang gue lihat apa-apa di sosial media tuh kayaknya enak gitu. curhatin anak-anak. Amin. Iya, itu Amin. juga kayak tantangannya berat banget kok. Amin. Kedepannya tuh ada lagi tantangannya pastinya. Iya, beda-beda ya. Karena nanti di saat anaknya deket sama orang tua terus teman-temannya kan nggak semua begitu kan. Betul, Nanti gini, betul. oh apa tuh cerita sama nyokap lo ya? Iya. Masalah lagi, tapi itu nanti ya. Nanti ada masa dan fasenya ya. Benar. Saat kita lagi syuting untuk Father of the Year ini, kita tuh masih dalam masa pandemi ya, dan juga masih dalam anak-anak tuh masih kebanyakan belajar di rumah ya kan, online school dari rumah. Nah itu kan nggak gampang ya nggak sih Kinos? Banget, Nah itu gimana nih Kinos terlibat menjadi semuanya untuk anak-anak? Kita menyesuaikan waktu aja. Maksudnya kita tuh adalah gue sama Gina gitu. Saat Gina lagi kerja, ya gue yang nemenin mereka sekolah. Atau misalnya gue yang lagi kerja, Gina yang nemenin anak-anak sekolah. Kita bagi-bagi waktu lah gitu. Gue ada kerjaan, gue selalu bilang dulu tanggal segini aman nggak di rumah, ada yang standby nggak gitu. Pun sebaliknya dia juga gitu. Kalau ternyata bentrok, biasanya ya mau nggak mau ada neneknya. Kalau bisa ada neneknya, itu ada yang nemenin. Minimal ada yang nemenin deh. Gitu. Ada mandornya. Betul, setidaknya nggak ditinggal gitu aja gitu sama suster atau neninya. Jadi benar-benar bukan cuma menjadi tanggung jawab Gina nih dalam hal membesarkan anak-anak ya. Kinos pun terlibat full. Betul. Dan bahkan ya nggak apa-apa kalau Gina lagi nggak bisa, ibunya lagi nggak bisa, Kinos. Iya. Salah satu keuntungan Oke. kerja di dunia entertainment dan juga sekarang bisnis yang rumahan, ya itulah waktu lebih fleksibel sih. Alhamdulillahnya ya. Oke. Nah Kinos sama Gina sama anak-anak siapa yang galak? Lebih ke
kayaknya lebih ke gue deh. Oh ya? Lebih tegas lah gitu. Oke. Kalau bilang enggak gitu. Tapi selalu ngobrolnya sama Gina dulu nih, misalnya mau menerapkan apa nih sesuatu sama anak, nggak boleh main hujan-hujanan misalnya. Tapi kita ngobrol dulu di belakang, jangan sampai nanti ada beda pendapat di depan anak-anak. Ya, Walaupun pasti pernah 1-2 kejadian kayak gitu pasti pernah kan? Pernah. Kalau lagi kayak gitu gimana? Ya udah masuk lihat-lihatan gitu, mau yang mana nih gitu kan. Atau biasanya lebih banyak ngalah tuh gue. Oke. Biasanya lebih banyak ngalah gue, tapi nanti tetap diobrolin di belakang, abis itu baru kita terapin seutuhnya atau setelah dirembukin tadi. setelah ya? dirembukin. Ya. Intinya jangan sampai walaupun beda pendapat di depan anak-anak, jangan berantem. Itu yang gue hindarin sih gitu. Bapak sama ibu, orang tua tuh harus satu suara gitu. Benar. Satu visi dan misi biar anak-anak tuh jangan sampai misalnya sama bapak nggak boleh, larinya ke ibunya, sama ibu nggak boleh larinya ke bapaknya. Jangan sampai seperti itu. Nah tapi gimana caranya tadi kan? Kinos bilang kalau Kinos tuh termasuk yang tegas dibandingin Gina gitu di rumah tuh, istilah tuh kalau ya kita pakai bahasa gampangnya lebih galak gitu kan ya. Nah gimana caranya Kinos bisa menjadi ayah yang tegas tapi in the same time menjadi ayah yang menyenangkan dan asik, yang fun buat anak-anak. Itu kan kayak something yang bisa harus tiba-tiba switching lagi kan? Betul. Dibilang galak tapi dalam artian nggak pakai kekerasan ya, atau sampai teriak-teriak kayak cuman misalnya lagi muka kenceng, mata melotot dikit gitu, enggak? Iya. Melotot yes. Diakui kayak misalnya kayak ada sesuatu yang harus diperbaiki dari Uta, itu kayak cuman Uta. Kayak gitu doang tuh dia tahu. Iya, set. Oh gitu. Mereka lagi berantem kayak cuma tepuk tangan. Guys, kita cuma anak-anak gitu. Udah mereka langsung oke, siapa yang salah? Ceritanya gimana, kronologisnya, minta maaf. Wah, enak banget. Kalau anak aku ditepukin malah wah disemangatin di sana lagi berantem. Oke, kita berantem lagi Dulu gitu. waktu sama orang tua gue, kalau lagi berantem, tau nggak dikasih gunting satu-satu. Sekalian. Nih, gunting berantem atau nggak nih pisau berantem. Tapi malah jadi belajar. Iya, enggak deh. Enggak deh. Gitu kan. Tapi makanya itu yang dibilang treatment orang zaman dulu sama sekarang tuh beda. Ya, kita jadi belajar sebenarnya. Ya, betul. Dari cara orang tua kita membesarkan kita seperti apa, lalu kan kita jadi punya apa ya, metode yang ideal untuk kita membesarkan anak-anak kita kan. Nah, sekarang kita ngomongin soal rumah tangga. Siap. Kinos, aku udah berumah tangga. Punya anak dari mana? Gitu kan. Kinos sama Gina udah berapa tahun menikah? 6 tahun. Kalau kita lihat tuh kan kayaknya banyak banget aktivitas yang Kinos sama Gina lakuin bareng gitu kan ya. Sebenarnya dari Kinos sama Gina yang romantis siapa sih? Dibilang romantis nggak ada, cuman kalau gue tipikalnya orang yang suka elemen-elemen surprise. Gitu aja sih. Sekecil apapun itu, kayak misalnya pulang kantor bawain minuman kesukaan dia. Itu mah romantis. Masa sih? Iyalah. Cuma itu doang. Itu romantis lagi. Atau misalnya pulang dari syuting bawain dia coklat karena tahu istrinya suka banget coklat. Sesimpel itulah. Itu mah romantis ya nggak sih, Mams? Atau cuman tiba-tiba misalnya bangun tidur beliin bunga gitu, ngirim bunga. Kata Mams, jadi nggak tahu romantis itu apa. Tapi itu dia. Tapi gitu. kan, bunga hari gini buat apaan sih? Nggak apa-apa gitu. juga lagi. Ya tapi kadang-kadang orang-orang mikir, buat apaan sih bunga? Menurut gue, hal-hal sepele seperti itu yang akan membuat kita tuh kayak ada gua punya komitmen gitu. Gue harus menghargai dan menghormati komitmen itu. Gitu. Kalau Ginanya? Enggak. Sama sekali enggak. Ya kalau Gina cuma anniversary ulang tahun aja sih. Bisa dibilang Kinos itu romantis ya karena bisa memberikan suka memberikan kejutan-kejutan kecil. Emang bukan berarti hal yang kayak gede atau kasih kado gede, tapi kayak hal sepele, beliin makanan kesukaan, beliin atau bikinin mungkin minuman kesukaan nih Gina. Itu kan hal yang romantis ya nggak sih, Mams? Oke. Terus kalau udah kasih surprise jangan lupa malamnya minta jatah. Dipijit. Dipijit. Iya bener dong, kan abis kerja capek, nyetir macet Jakarta. Bener. Tuh, bener. Oke, Kinos. Berarti kita setuju ya Kinos tuh bisa dikategorikan sebagai orang yang romantis. Ya Mams ya, setuju ya. Aku sih bilang iya. Tadi yang kecil-kecil. Hal romantis apa atau dari yang tadi yang kecil-kecil itu yang gedenya apa? Gedenya kejutan yang bikin Gina yang kamu aku pijitin deh gitu.
Aduh, kayak udah lupa apa ya, misalnya ya ngasih transferan. Oke, itu mah nggak romantis. Apa ya, ngasih kado pas ulang tahun, yang gitu-gitu aja lah. Biasanya bikin kado yang bener-bener dia inginkan, atau kado yang bener-bener gue tuh suka nanya sama teman-temannya atau manajernya, dia lagi Mau apa sih? butuh apa sih, dia lagi pengen apa sih gitu. Nah pas begitu dapet, apalagi barang yang rare atau jarang, susah ditemuin, susah Squishy dapetin. kali rare ya. Iya, kayak ada waktu itu pernah ngasih tasnya tuh emang susah, dia nyari susah. Nah gue nyari sampai ke Surabaya waktu itu. Dapet. Dapet. Seneng banget dong. Iya, makanya dia, hah, ini dari mana? Nemu dari mana? Gue nyari putar Jakarta nggak dapet. Gitu. Jadi dia seneng banget sih. Oh, luar biasa ya. So Gitu. sweet ya. Oke, Kinos, 2 tahun nih kita di rumah. Pandemi. Ya kan, udah mau 2 tahun. Pasti ngalamin stres dong. Banget. Gimana caranya Kinos sama Gina? Kinos dulu deh sebagai ayah mengatasi stres. Karena kita tahu beban ayah tuh kan double ya. Satu sebagai kepala rumah tangga. Iya. Terus udah gitu kan situasi dan kondisi memang mau nggak mau tanpa beban sebagai ayah atau sebagai bapak rumah tangga atau kepala rumah tangga aja, itu tuh udah yang wah gila nih pandemi ya kan. Gimana caranya? Untuk keluarga kan ya, bukan untuk istri aja kan ya. Pandai-pandai ini aja sih, bikin momen, menciptakan momen yang baru, yang fresh, nggak gitu-gitu aja. Sesimpel atau sekecil apapun itu ya. Misalnya kayak kemarin sempet ada ide kita makan di sini bareng sama orang-orang supporting system di rumah juga ya, sama Neni, sama Mbak, sama driver gitu. Makan liwetan yang pakai daun gitu. Kita ngumpul enak bareng. banget tuh. Tuh anak-anak aja udah happy, suasananya tuh beda aja gitu. Iya sih. Entah itu suasana yang mewah, entah itu suasana yang romantis, pokoknya suasana yang berbeda daripada biasanya. Itu aja sih cita-citanya. Jadi anak-anak atau orang-orang di rumah tuh nggak bosen gitu. Atau misalnya kayak karaokean cuman di rumah, main kuis gitu sama orang-orang rumah, sama anak-anak, kayak nanti yang menang dikasih hadiah, ada award-nya gitu. 17-an kemarin kita bikin 17 Agustusan di rumah. Itu sih hal-hal yang bisa membuat kita jadi kayak oke, gitu, ada hal baru, kita nggak bosan di rumah. Itu aja sih. Kalau nggak kayak gitu bisa stres kayaknya di rumah sih. Ini balik lagi soal anak Uta sama Uti. Ini kan kita tahu masa yang berat pandemi. Ya. Sementara kita tahu anak-anak usianya Uta Uti itu kan harusnya yang emang main di luar gitu kan ya. Bisa berinteraksi sama teman-teman sebayanya. Karena kan mereka juga harus bersosialisasi kan, belajar untuk bisa beradaptasi dan juga adjust sama orang-orang di sekitarnya. Ini kan satu yang nggak bisa didapetin sama anak-anak zaman sekarang kayak anak-anak pandemi lah istilahnya, ya nggak sih? Iya, ya kan gitu. Nah itu gimana caranya Kinos mengakomodir kebutuhannya mereka untuk bisa bersosialisasi, mengakomodir kebutuhan mereka untuk bermain. Dunianya anak-anak kan dunia bermain, ya kan? Iya. Ya balik lagi sih. Ini mungkin setiap orang akan punya cara yang berbeda-beda ya. Kita dalam kondisi kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan hal-hal yang belum pernah kita temui sebelumnya. Ibarat waktu kita kecil ataupun kita udah dewasa. Benar. Ya mau nggak mau tadi balik lagi, caranya kan beda-beda. Gue main, misalnya tadi mulai dari sosialisasi ya. Jangankan sama temennya, sama neneknya aja udah susah ketemu. Iya benar. Iya dulu kan kayaknya gampang banget gitu ketemu nenek kakek gitu kan. Iya, apalagi sekarang nenek sama kakeknya kan ada yang deket nih. Mertua gue tuh deket banget, tinggal ngesot. Itu aja udah jarang ketemu. Ya udah mau nggak mau ya kita muter otak. Ya via Zoom. Ya kita manfaatkan teknologi yang ada gitu. Semuanya kita manfaatkan. Terus biar misalnya hasrat bermainnya nggak berkurang, ya kita bikin di sini. Misalnya rumah nggak gede-gede amat gitu ya, beli kolam renang kecil, yang penting dia main air happy. Bikin kolam renang tapi diisi pakai bola-bola, mandi bola, ya mereka udah happy. Yang seperti itu yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita lakukan sekecil apapun, semaksimal mungkin, ya udah. Ya kita mulai dari hal-hal tersebut gitu. Mau nggak mau gimana lagi iya sih gitu. Udah orang tua tuh harus kreatif. Iya. Ya kan, orang tua pandemi itu udah mesti kreatif ya kan. Fase dipaksa. Iya, benar. Oke, dalam mengurus anak, untuk Gina dan juga Kinos, apa hal yang paling Kinos sebel dari Gina, dan apa hal yang paling Gina sebel dari Kinos? Gina tuh moody ya, kalau udah bete tuh udah. Kalau Sunda bilang tuh
goreng patut gitu. Ya apa tuh? Attitude-nya tuh nggak oke lah kalau lagi bete. Kalau lagi bete, lagi sama, drop. misalnya bete sama suaminya gitu. Semuanya kena. Anaknya. Itu mah perempuan juga begitu. Aku juga suka gitu, Gina Tapi tos. dalam iya. Aku belain Gina aja. Iya, berarti bukan Gina sendiri ya, yang goreng patut ya. Iya, benar. Ya kayak gitu gue nggak suka banget tuh. Oke. Udah gitu kalau lagi bad mood, diem, udah mukanya ditekuk, ya udah. Karena apa? Karena merusak suasana rumah. Ya, Padahal kita bisa dibilang masa pandemi gini 1 kali 24 Iya, jam di bener. rumah. Bener. Jangan dirusak lagi. Kita harus menciptakan suasana yang happy, jangan dirusak gitu kan. Itu yang biasanya gue langsung ngomong kalau ada masalah. Boleh marah misalnya sama Mbak gitu lagi marah, bajunya nggak beres istrikanya. Ya jangan anak-anak dimarahin juga. Terus suami juga dibetain, nggak ngomong baik-baik gitu ya. Pelan-pelan walaupun sampai sekarang belum bisa benar seutuhnya, tapi pelan-pelan dia bisa benar gitu. Sambil kita ngomong gitu ya, sambil aku mikir, sambil aku juga merasakan hal itu kayaknya. Oke, bisa. Gitu sih ya. Nah, sebaliknya, hal yang Gina sebel banget dari Kinos dalam menjadi seorang bapak. Gue cerewet Oh mungkin gitu? ya. Gue cerewet masalah, gue paling nggak Detail. suka berantakan rumah Oke. gitu. Jadi ada apa, ini apa. Lama-lama Gina juga stres juga ya. Gitu. Maksudnya yang, ya udah sih, ntar aja, ribet banget, ntar aja. Gitu. Sama masalah misalnya gue kurang bersih. Gue rapihan tapi kurang bersih. Nah Gina tuh kurang Bersih. rapi tapi bersihan gitu. Gimana tuh misalnya Contoh, apa? misalnya dia habis cuci piring tapi airnya nggak dilap. Oke. Netes-netes. Itu nggak suka. Misalnya habis ke toilet gitu ya. Habis flush tapi ada cipratan. Ya kan kita nggak bisa habis pipis terus kita lap. Lah kan kita bukan cleaning service ya. Dia nggak bisa. Marah dia. Ini bekas siapa nih sekarang? Lap dong sama gitu. Gina nggak sukanya sama gue tuh maksudnya nggak sebersih dia. Oke, rapi tapi nggak bersih. Sebaliknya kalau gue bersih tapi gue rapi tapi nggak sebersih dia. Kalau dia nggak serapi gue tapi bersih banget gitu loh. Ya mungkin karena dokter dan dia punya sinus ya. Asma, punya asma, dia punya asma. Iya, Jadi kebayang. kalau debu sedikit itu langsung asma. Nah, dia kerengki langsung tuh. Oke. Jadi itu ya, Iya. perbedaannya ya. Iya. Menarik. Oke, Kinos, apa yang menjadi seorang ayah gitu kan? Karena kita kan pasti kan dalam perjalanan hidup kan kita dulu remaja, terus habis itu kita mulai dewasa, lalu kita menikah jadi seorang suami, lalu menjadi seorang ayah. Ngebayang nggak sih jadi seorang ayah tuh seperti ini? Kehidupan seorang ayah tuh seperti yang sekarang Kinos jalanin? Jadi setelah menikah, dulu gue berpikir gue tuh hanya perlu untuk mencari nafkah. Yes. Ternyata Karena kan kita kan stereotyping zaman dulu kan gitu kan. Iya, udah siap, udah punya uang. Iya, gitu iya, kan iya, dulu ya, iya. udah berani. Ternyata begitu menikah, nggak melulu tentang uang, nggak melulu tentang finansial loh menikah itu gitu. Ternyata jauh lebih besar tanggung jawab, kebijakan keputusan, terus juga leadership, companionship, ya kan? udah gitu tenggang rasa atau mungkin Itu kebayang tuh. pengertian, mengalah itu jauh lebih berat daripada yang dipikirin kayak cuman uang. Cari duit, bayar tagihan, gitu-gitu ternyata. Ternyata Malah lebih berat itu doang dan lebih berat. Bulan depan aman nggak nih gitu. Ya. Setahun ke depan gue mau ngapain sama keluarga gue, harus udah siap untuk sekolah apa segala macam tuh. Sedalam itu ya gitu. Oh jadi ini tuh rasanya jadi kepala rumah tangga. Oh ini jadi yang kenapa bokap gue tuh dulu diem sering di ruang tamu gitu. Akhirnya merasakan itu loh. Banyak merenung dulu orang tua kita ya. Iya benar. Jadi makna menjadi seorang ayah buat Kinos itu apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dan berat ya ternyata ya, pas udah ngejalanin. Banget sih. Bukan masalah uang doang, ternyata tanggung jawabnya tuh. Kayak sama tetangga. Wow, yang yes. harus jadi tameng siapa gitu kan. Si bapak lah. Bapak. Ibu mah sibuk di dalam. Terus Sibuk rebahan. Itu makanya. Ada rapat kebersihan yang maju siapa? Masa istri. Iya Kemarin misalnya ada
berita anak ada yang kena positif COVID Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Yang harus lapor, yang harus Iya, ngasih iya, pengertian ke warga di sini siapa? Bapak. Sebelum menikah bodo amat. Iya, bener. Tapi nggak nggak kebayang bisa ya? sekarang. Iya, maksudnya dulu waktu masih bujang belum menikah gitu, tinggal di apartemen, tinggal ngekos segala macam, padahal punya tetangga kamar gitu, nggak peduli, nggak peduli. Kalau sekarang udah nggak bisa begitu. Iya, gitu. iya. Harus Lebaran, harus sowan, silaturahmi. Yang mimpin siapa? Bapaknya. Iya sih, bener. Sereceh Seru itu ya, tapi ya. oh ini ilmunya ya. Seru ya. Seru banget sih. Seru banget yang nggak ada di pelajaran tuh lebih kebuka lagi gitu. Satu pertanyaan terakhir. Uta, Uti akan ada Utu atau Ute? Atau Uto? Oke, Atau pertanyaan. cukup 2 anak seperti anjuran pemerintah? Jawaban saat ini cukup untuk 2 anak. Oke. Tapi katanya nanti kalau anak-anak udah gede, punya waktunya sendiri, lebih memilih temannya daripada orang tua, katanya akan ada hasrat untuk menambah utu dan juga ute gitu ya. Kita lihat aja sih. Balik lagi kalau rezeki dari Ya, bener, yang Maha Kuasa nggak akan bener. kita tolak. Bener. Tapi kalau emang cuma dikasih 2, alhamdulillah nggak apa-apa, kita terima juga. Manusia bisa berencana, tapi kalau kehendak yang di atas berbeda, ya kan? Quote of the day. Kayak satu temen aku, anaknya udah 3, tiba-tiba, hamil tambah anak lagi. ke-4. Gitu makanya. Seru. Kinos, terima kasih sekali lagi. Kinos adalah Father of the Year-nya Mother and Beyond. Mudah-mudahan nggak nyesel ya. Nggak nyesel kok. Terima kasih sudah menginspirasi Terima para kasih. ayah untuk Terima menjadi kasih. ayah yang menyenangkan, ayah yang terlibat mengurus dan juga membesarkan anak-anaknya, karena kan kalau mungkin bisa jadi di sana ada yang anaknya 1, ada yang anaknya 3, 4, 5 gitu kan ya. Terima kasih juga sudah memberikan inspirasi juga untuk menjadi ayah yang seru itu seperti apa sih gitu. Terima kasih pokoknya sudah memberikan konten-konten yang menyenangkan buat kita tonton bersama keluarga. Sehat selalu buat Kinos, sehat selalu buat keluarga. Terima kasih untuk Mother and Beyond. Terima kasih buat moms yang udah menyaksikan Moms Talk Special edisi Father's Day khusus di bulan November. Rizky Kinos, our Father of the Year.